Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi sebelumnya, kita sudah bahas tuntas apa itu karamah, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Hadits, dan kita juga sudah tahu bahwa ada pihak-pihak yang menolak karamah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita akan dengar langsung argumen-argumen mereka yang menolak, satu persatu, lalu kita lihat bagaimana penulis kitab ini membantah semuanya. Dan percaya saya, bantahannya tajam dan rapi sekali. Oke, kita mulai. Penulis menyebutkan ada 7 argumen dari pihak yang menolak karamah. 7 keberatan, 7 serangan intelektual. Kita akan hadapi satu persatu. Keberatan pertama, penulis menulis. Al-awwalu, annaha tujibu ittibasan nabiyyi bighairihi li'adami tamayyuziha 'anil mu'jiza, fala tadullu al-mu'jizatu 'ala an-nubuwah. Artinya, karamah menyebabkan orang bingung, tidak bisa membedakan antara nabi dengan yang bukan nabi. Karena kalau karamah dan mukjizat sama-sama bisa menghasilkan hal luar biasa, lalu apa bedanya? Akibatnya, mukjizat tidak lagi bisa jadi bukti kenabian. Ini keberatan yang kelihatannya masuk akal. Analoginya begini, bayangkan 2 orang sama-sama bisa mengangkat beban 100 kg. Lalu seseorang mengklaim dia jagoan karena bisa angkat beban itu. Orang lain akan bilang, loh, orang itu juga bisa angkat beban yang sama, jadi apa spesialnya kamu? Nah, itulah logika keberatan pertama ini. Keberatan kedua, الثاني أنها تفضي إلى السفسطة لاقتضائها انقلاب الجبل ذهبا إبريزا والبحر دما عبيطا ونحو ذلك. Kata kunci di sini, as-safsatatu safsattah. Ini istilah teknis dari ilmu logika, artinya kondisi di mana semua kepastian akal runtuh. Seperti orang yang mengingkari segalanya, mengingkari bahwa api itu panas, mengingkari bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Semuanya bisa dipertanyakan, semuanya tidak pasti. Kata ibrizan artinya emas murni, emas yang paling murni. Dan daman abitan artinya darah segar, darah yang baru mengalir. Catatan kaki kitab menjelaskan ini. Jadi argumen kedua ini bilang, kalau karamah itu ada dan wali bisa melakukan hal luar biasa, berarti secara logika, gunung bisa berubah jadi emas, lautan bisa berubah jadi darah, dan seterusnya. Ini akan membuat hukum alam total hancur, dan akal manusia tidak bisa berpegang pada apapun. Analoginya, bayangkan kalau tiba-tiba semua aturan fisika bisa dilanggar kapan saja. Lantai bisa tiba-tiba jadi langit-langit, air bisa tiba-tiba jadi batu. Kehidupan jadi kacau total karena tidak ada yang bisa diprediksi. Keberatan ketiga, ini yang paling unik dan paling menarik secara argumentasi. الثالث أنه لو ظهر لولي كرامة لجاز الحكم له بمجرد دعواه أنه يملك حبة بر أو فلسا واحدا بغير بينة لظهور كرامته المؤذنة بعلو درجته عند الله المانعة لكذبه سيما في تافه وهو باطل بإجماع المسلمين المؤيد بقول إمام المرسلين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Ini argumen dari bidang hukum, dari dunia pengadilan. Kira-kira begini alurnya. Kalau karamah itu ada dan menunjukkan bahwa seorang wali dekat dengan Allah dan tidak mungkin bohong, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau si wali ini mengklaim di pengadilan bahwa dia punya sebutir gandum atau sekeping uang tembaga yang dimiliki orang lain, hakim seharusnya langsung percaya tanpa perlu bukti. Karena toh dia wali, dia tidak mungkin bohong, apalagi soal hal yang sepele seperti itu. Kata habbata burrin artinya sebutir gandum. Dan falsan itu koin tembaga yang nilainya paling kecil. Ini sengaja dipilih, hal yang paling remeh sekalipun. Logikanya, kalau orang mulia seperti itu tidak mungkin bohong soal hal sepele, maka hakim harus percaya. Tapi penulis langsung mengatakan ini batilun, batil, salah. Dengan 2 dasar. Pertama, ijma' kaum muslimin. Kedua, sabda Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti itu kewajiban penggugat, sumpah itu kewajiban yang digugat. Ini hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan sanadnya dalam Fath Al-Bari. Versi yang ada di Sunan Al-Tirmidzi sanadnya lemah, tapi maknanya disepakati oleh seluruh ulama. Intinya, sistem hukum Islam sudah punya aturan yang jelas. Siapapun yang klaim sesuatu, dia harus bawa bukti. Tidak ada pengecualian, tidak peduli seberapa mulia orangnya. Keberatan keempat, ar-rabi'u, anna dhuhuraha yujibu naqd al-'ada, litakaththuriha bitakaththur al-awliya, fayakhruju 'an kaunihi khariqan, fayasiru 'ada. Logikanya begini, karamah itu disebut luar biasa karena jarang terjadi. Tapi kalau wali itu banyak dan masing-masing punya karamah, maka kejadian luar biasa itu jadi sering terjadi. Kalau sering terjadi, itu bukan luar biasa lagi. Itu sudah jadi biasa. Dan kalau sudah biasa, tidak bisa lagi disebut karamah. Analoginya, hujan salju itu luar biasa bagi orang Indonesia yang tidak pernah lihat.
Tapi bagi orang Kanada, itu hal biasa setiap musim dingin. Nah, kalau karamah terjadi setiap hari di mana-mana, apakah itu masih bisa disebut luar biasa? Keberatan kelima, al-khamis, annaha tasuddu baba ithbatin nubuwah, lihtimali kaunil mu'jiz, ikraman la tasdiqan, fayutwa bisatun nubuwati ra'san. Kata yutwa bisatun nubuwati ra'san itu ungkapan yang sangat indah secara bahasa. Harfiahnya, permadani kenabian itu dilipat, digulung habis. Maksudnya, kenabian sebagai konsep jadi tidak bisa dibuktikan sama sekali. Argumennya, kalau karamah ada, maka ketika seorang nabi menampilkan mukjizat, orang bisa saja berkomentar, itu bukan bukti kenabian. Itu mungkin cuma karamah biasa, bukan pembuktian nabi. Akibatnya, mukjizat tidak lagi bisa jadi bukti kenabian. Pintu pembuktian kenabian jadi tertutup rapat. Keberatan keenam, as-sadisu, annaha tukhillu bijalalil anbiya'i li musharakatil awliya'i lahum fi dhalik. Kata tukhillu artinya merusak, mengganggu. Dan jalalil anbiya artinya keagungan dan kemuliaan para nabi. Argumennya, para nabi itu punya kedudukan yang sangat agung dan mulia. Salah satu tanda kemuliaan itu adalah kemampuan melakukan hal luar biasa. Kalau para wali juga bisa melakukan hal luar biasa, berarti para wali menyamai nabi dalam hal ini. Dan itu merendahkan keagungan para nabi. Analoginya seperti, bayangkan presiden punya fasilitas khusus yang menunjukkan kedudukannya. Kalau fasilitas itu diberikan juga ke semua orang, keistimewaan presiden jadi hilang. Tidak terasa spesial lagi. Keberatan ketujuh. As-sabi'u, annaha la tatamayyazu 'anis sihri. Pendek tapi menohok. Karamah tidak bisa dibedakan dari sihir. Keduanya sama-sama menghasilkan hal yang di luar kebiasaan. Jadi bagaimana kita tahu mana yang karamah dan mana yang sihir? Itu 7 keberatan. Sekarang saatnya kita lihat bantahan penulis. Bantahan dan atas keberatan pertama. Fa'ujibu 'anil awwal. بأن المعجزة تقارن دعوى النبوة والكرامة لا تقارنها بل يجب قرنها بالانقياد للنبي وتصديقه والسير على منهاجه فلا التباس. Jawaban penulis sangat elegan. Bedanya cuma satu, tapi bedanya sangat menentukan. Mukjizat itu selalu datang bersamaan dengan pengakuan kenabian. Nabi tampil, klaim bahwa dia nabi, lalu menunjukkan mukjizat sebagai buktinya. Itu paket yang tidak terpisahkan. Karamah justru sebaliknya. Karamah datang pada orang yang tunduk kepada Nabi, yang membenarkan Nabi, yang mengikuti jalan Nabi. Seorang wali tidak pernah mengklaim kenabian. Bahkan syarat karamah itu sendiri adalah mengikuti Nabi. Jadi, tidak ada kebingungan sama sekali. Dua hal yang berbeda dari awalnya. Seperti bedanya medal Olimpik dengan medali penghargaan pertemanan. Keduanya medali, tapi konteksnya sangat berbeda dan tidak mungkin tertukar. Bantahan atas keberatan kedua. Wa'anith thani. بأن ذلك لا يقتضي سفسطة فإن ما ذكروه يرد عليهم في زمن النبوة فإنه يجوز ظهور المعجزة بذلك ولا يؤدي إلى سفسطة على أن التجويزات العقلية لا تقدح في العلوم العادية. Bantahan ini menggunakan teknik yang disebut dalam ilmu debat sebagai bumerang. Penulis berkata, "Hei, argumen kalian itu sebenarnya mengenai diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian sendiri mengakui mukjizat Nabi. Dan mukjizat Nabi juga bisa menghasilkan hal luar biasa, seperti tongkat Musa yang membelah lautan. Itu juga melanggar hukum alam. Tapi apakah mukjizat Nabi menyebabkan safsathah? Tidak. Jadi kenapa karamah harus menyebabkan safsathah? Kemudian penulis menambahkan poin yang sangat dalam. At-tajwizatul aqliyatu la taqdahu fil ulumil adiyah. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam teori akal tidak merusak pengetahuan yang sudah kita miliki berdasarkan pengalaman nyata. Gampangnya begini, secara logika murni, mungkin saja besok pagi matahari terbit dari barat. Itu tidak mustahil secara logika, karena Allah Maha Kuasa. Tapi apakah kemungkinan logis itu membuat kita tidak yakin bahwa besok matahari akan terbit dari timur? Tentu tidak. Kita tetap yakin berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang sudah terbukti. Nah, begitu pula karamah. Adanya kemungkinan akal bahwa gunung bisa jadi emas tidak membuat kita harus hidup dalam kegelisahan bahwa itu bisa terjadi kapan saja. Bantahan atas keberatan ketiga. Wa'anith thalith bi'anna al-karamata la tujibul ismata lil wali wa la tasdiqahu fi kulli amrin. Ini jawaban yang sangat penting. Karamah tidak berarti wali itu maksum, tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong dalam segala hal. Punya karamah bukan berarti sempurna dalam segala bidang kehidupan. Dan di sini penulis membawa sesuatu yang sangat menarik. Beliau mengutip cerita tentang Junaid al-Baghdadi, tokoh besar dalam dunia tasawuf, yang dikenal sebagai Syekhut Tariq, guru jalan spiritual. وقد سئل شيخ الطريق الجنيد أيزني العارف فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. Junaid pernah ditanya, apakah seorang arif, orang yang paling tinggi tingkat marifatnya kepada Allah, bisa berbuat zina?
Dan Junaid menjawab dengan mengutip ayat, dan ketetapan Allah itu adalah takdir yang pasti berlaku. Jawaban ini sangat dalam. Junaid tidak bilang tidak mungkin. Dia tidak bilang Arif itu pasti bebas dari dosa. Artinya, bahkan orang yang berilmu tinggi sekalipun, takdir Allah tetap berlaku atasnya. Tidak ada jaminan bebas dari dosa hanya karena seseorang punya kedudukan spiritual tinggi. Ini secara tidak langsung membantah logika keberatan ketiga. Kalau bahkan Arif pun tidak dijamin bebas dari dosa, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa hakim harus percaya pengakuan wali tanpa bukti? Lanjut. Penulis menambahkan argumen yang lebih tajam lagi. وهب أن الظن حاصل بصدقه في دعواه لكن الشارع جعل لثبوت الدعوى منهجا مخصوصا ورابطا معروفا لا يسوغ العدول عنه ألا ترى أن كثيرا من الظنون التي تكاد تقرب من اليقين لا يجوز الحكم بها لخروجها عن الضوابط الشرعية. Kata Wahab ini istimewa. Artinya, kita asumsikan saja, kita anggap saja. Ini teknik argumentasi yang sangat canggih. Penulis seolah berkata, oke, saya mau mengalah dulu secara hipotetis. Anggap saja benar bahwa kita menduga kuat si wali ini jujur. Tetap saja, dugaan itu tidak cukup untuk menggantikan aturan hukum yang sudah ditetapkan syariat. Syariat punya cara tersendiri untuk membuktikan sebuah klaim. Ada sistem pembuktian yang harus diikuti. Tidak boleh diabaikan hanya karena kita merasa yakin. Dan penulis memberi analogi dari dalam sistem hukum sendiri. Banyak dugaan yang sangat kuat, hampir mendekati keyakinan, tetap tidak boleh dijadikan dasar putusan hukum kalau tidak memenuhi prosedur syariat. Contoh sederhana, seorang hakim mungkin sangat yakin seseorang bersalah berdasarkan intuisi dan pengamatan. Tapi kalau bukti hukumnya tidak cukup, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman. Sistem hukum punya prosedur yang harus dihormati apapun kondisinya. Bantahan atas keberatan keempat. وعن الرابع بأن كثرتها تكون استمرارا لنقض العادة فلا نسلم كونها خروجا عنه والكرامة وإن توالت على الولي حتى ألفها واعتادها لا تخرجه عن طريق الرشاد ووجه السداد. Ini bantahan yang sangat cerdas. Kalau banyak karamah terjadi, itu bukan berarti karamah jadi hal yang biasa. Justru sebaliknya, itu berarti pelanggaran terhadap hukum alam terus berlanjut, terus berulang. Dan sesuatu yang terus-menerus melanggar hukum alam tetaplah sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa. Bayangkan, kalau setiap hari ada orang yang bisa terbang, itu tetap hal luar biasa. Bukan karena frekuensinya rendah, tapi karena ia melanggar hukum gravitasi yang tetap berlaku. Frekuensinya tidak mengubah hakikatnya. Dan penulis menambahkan, bahkan kalau seorang wali sudah sangat terbiasa dengan karamah yang datang terus-menerus kepadanya, itu tidak mengubah hakikat jalan yang dia tempuh. Dia tetap di atas jalan kebenaran dan ketepatan. Kata Rasyad artinya kebenaran dan kebaikan. Dan Sadad artinya ketepatan dan kelurusan. Dua kata ini bergandengan untuk menegaskan bahwa jalan sang wali tidak tergoyahkan oleh banyaknya karamah. Bantahan atas keberatan kelima. Wa'anil khamis, bi'anna al-muqaranata lid-da'wa tufidu al-qata'a bis-sidqi 'ada. Singkat tapi sangat tepat. Mukjizat yang menyertai pengakuan kenabian memberikan kepastian akan kejujuran sang nabi, secara adat, secara pengalaman manusia yang sudah terbukti berulang kali. Karena konteksnya berbeda total dengan karamah, maka kebingungan itu tidak mungkin terjadi. Bantahan atas keberatan keenam. Wa'anis sadis, bi'anna al-karamata tufidu jalalata qadri al-anbiya, haithu balagat umamuhum dhalika bibarakati al-iqtida'i bihim, fala ikhlala. Bantahan ini membalikkan argumen 180 derajat. Para penolak karamah bilang, karamah merusak keagungan Nabi. Penulis balik bilang, justru sebaliknya, karamah itu membuktikan keagungan Nabi. Kenapa? Karena karamah itu bisa terjadi pada para wali, justru karena mereka mengikuti Nabi. Kalau umat seseorang bisa mencapai tingkatan sedemikian tinggi, itu menunjukkan betapa dahsyatnya ajaran yang diajarkan sang Nabi. Itu bukan merendahkan Nabi, itu memuliakan Nabi. Analoginya, kalau murid-murid seorang guru berhasil menjadi ahli dan berprestasi tinggi, itu tidak merendahkan sang guru. Justru itu membuktikan bahwa sang guru luar biasa. Begitu pula karamah para wali membuktikan kehebatan jalan yang diajarkan sang Nabi. Bantahan atas keberatan ketujuh. Wa'anis sabi', bi'annaha tufariquhu wa tatamayyazu anhu bi'annaha la yujdi fiha at-ta'allum wa at-ta'lim, wa la tumkinu al-mu'aradatu laha, wa la tujami'u shirratan nafs, wa la takunu bimuzawalati a'malin makhsusatin bikhilafih. Ini bantahan yang sangat sistematis. Penulis memberikan 4 pembeda tegas antara karamah dan sihir. 1. Karamah tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diajarkan. Sihir bisa dipelajari. Ada sekolahnya, ada gurunya, ada tekniknya. Karamah tidak bisa diraih dengan belajar cara-cara tertentu. 2. Karamah tidak bisa ditandingi.
Sihir bisa ditandingi dengan sihir yang lebih kuat, tapi karamah yang berasal dari Allah tidak bisa dilawan oleh kekuatan apapun. 3. Kata syiratan nafs artinya keburukan jiwa, nafsu yang rusak. Karamah tidak bisa hadir bersamaan dengan kondisi jiwa yang buruk. Sihir justru sering dilakukan oleh orang-orang yang jiwanya penuh keburukan, bahkan sering membutuhkan ritual yang bertentangan dengan moral. 4. Karamah tidak terjadi dengan melakukan amalan-amalan ritual khusus tertentu. Sihir justru membutuhkan ritual, mantra, bahan-bahan tertentu, prosedur tertentu. Karamah tidak bergantung pada itu semua. 4 pembeda yang jelas, konkret, dan tidak bisa dibantah. Setelah 7 bantahan itu selesai, penulis menutup bagian ini dengan kalimat yang sangat indah. وَبِذَلِكَ تَمَّ الْانْفِصَالُ وَانْزَاحَ غَيْهَبُ الْإِشْكَالِ وَاسْتِبَانَةُ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ تَمْوِيهٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ وَقَعْقَعَةٌ لَا حَاصِلَ لَهَا. Kata ghaihabu artinya kegelapan pekat. Kata tamwihun artinya tipuan, sesuatu yang terlihat mengkilap tapi tidak punya isi. Dan qaqa'atun artinya suara gemuruh yang keras tapi kosong. Seperti kaleng berisik yang diguncang. Dengan itu, selesailah pembahasan. Sirnalah kegelapan masalah. Dan jelas sudah bahwa semua yang mereka sebutkan itu hanyalah tipuan yang tidak punya isi dan gemuruh yang tidak punya hasil. Bahasa penulis tajam tapi ilmiah. Ini bukan emosi, ini evaluasi yang tenang setelah semua argumen Kemudian diuji. Penulis menambahkan poin penting. وَمِنْ تَمَامِ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ أَهْلَ الْقِبْلَةِ اتفقوا على أن الكرامات لا تظهر على الفسقة الفجرة بل على الموفقين البررة. Kata al-fasaqat al-fajarata itu 2 kata yang bergandengan. Fasaqatun artinya orang-orang fasik, fajaratun artinya orang-orang yang ahli maksiat. Keduanya untuk menegaskan orang yang hidupnya dalam kemaksiatan tidak akan mendapat karamah. Dan al-muwaffaqin al-bararata juga 2 kata, yang diberi taufik Allah dan yang berbuat kebaikan. Penggandaan ini bukan kebetulan, ini gaya bahasa Arab untuk penekanan. Seluruh umat Islam yang salat ke arah Ka'bah, Ahlul Qiblah, sepakat soal ini. Tidak ada perdebatan. Karamah hanya untuk orang yang taat, bukan untuk pendosa. Dan ini sekaligus menjawab sisa masalah. Karena wali itu harus taat dan harus mengikuti Nabi, maka ketika ada orang yang benar-benar wali Allah, dia pasti akan menjadi pengikut Nabi yang pertama dan paling tunduk, bukan pesaing Nabi, bukan yang mengaburkan kenabian. Lalu penulis menyebut nama Al-Qadi Al-Baqilani, siapa beliau. Catatan kaki kitab menjelaskan, nama lengkapnya Muhammad bin Al-Thayyib Abu Bakr. Lahir tahun 338 Hijriah, wafat tahun 403 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama terbesar dalam ilmu kalam. Kepemimpinan dalam mazhab Asy'ariyah bermuara padanya. Lahir di Basrah, menetap di Baghdad. Beliau sangat cerdas, cepat dalam menjawab, dan tajam dalam istinbath. Bahkan pernah dikirim sebagai duta ke Raja Romawi, dan di sana terjadi perdebatan besar antara dirinya dengan para ilmuwan Nasrani di hadapan raja mereka. Di antara karya beliau yang terkenal adalah kitab Ijaz Al-Quran dan Al-Insyaf. Penulis menyebut nama Al-Baqilani untuk membahas pendapatnya tentang satu isu khusus. Bolehkah hal luar biasa muncul di tangan orang fasik? Ini akan berlanjut ke halaman berikutnya. Wa amma qaulul qadhi al-Baqillani bijawazi dhuhuri khariqin ala yadi fasiqin istidrajan wa dhuhuruhu ala ar-ruhban wa ahli as-sawami' al-muqimina ala al-kufran. Al-Baqillani berpendapat bahwa hal luar biasa bisa saja muncul di tangan orang fasik sebagai istidraj. Ingat, istidraj itu kita sudah bahas. Itu jebakan dari Allah, bukan karamah. Allah membiarkan orang berbuat dosa, bahkan memberi mereka nikmat dan kemampuan. Tapi, itu justru untuk menyeret mereka lebih dalam ke dalam kehancuran. Al-Baqillani juga menyebut kemungkinan hal luar biasa muncul di tangan para rahib dan penghuni biara yang hidup dalam kekufuran. Menanggapi pendapat Al-Baqillani ini, Imam Al-Haramain angkat bicara. Siapa beliau? Catatan kaki menjelaskan, nama lengkapnya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Abu Al-Ma'ali, bergelar Ruknuddin dan dikenal dengan gelar Imam Al-Haramain. Lahir tahun 419, wafat tahun 478 Hijriah. Salah seorang pengikut mazhab Syafi'i yang paling berpengetahuan di antara ulama-ulama belakangan. Pernah tinggal di Makkah selama 4 tahun, berfatwa dan mengajar di Madinah. Wazir Nidam Al-Mulk membangunkan madrasah khusus untuknya di Naisabur, dan para ulama besar datang menghadiri pelajarannya. Referensinya ada di Al-A'lam jilid 4. Imam Al-Haramain berkata, "Inna fihi nadharan." Qal, "Walasna nuthbitu li rahibin karama, wala hubba wala karamat." Kata ini penuh nuansa. La hubba wala karamata ini ungkapan bahasa Arab yang artinya tidak ada tempat dan tidak ada kehormatan. Imam Al-Haramain tegas, kami tidak mengakui karamah untuk rahib yang kafir. Sama sekali tidak.
Tapi kemudian Imam Al-Haramain membuka ruang yang lebih halus. Na'am qad tadhharu ala yadi fasiqin inqadhan lahu mimma huwa fih, thumma yatubu ba'daha wa yasiru ala ahsani halin. Boleh jadi hal luar biasa muncul di tangan seorang yang fasik, tapi tujuannya sebagai penyelamatan, bukan penghinaan. Setelah itu si fasik bertaubat dan jadi orang yang baik. Ini bukan istidraj, ini hidayah. Dan dalilnya, kisah Ashabul Kahfi. Mereka awalnya adalah penyembah berhala. Tapi kejadian luar biasa yang menimpa mereka menjadi petunjuk dan peringatan bagi mereka, bukan hukuman. Lalu penulis mengutip Al-Subki, salah satu imam besar mazhab Syafi'i, dari kitabnya Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra. Qala As-Subkiyu, wa aqulu, ma'adhallahi an yutahadda nabiyyun bikaramatin zaharat ala yadi waliyin. Kata ma'adhallahi ini ungkapan yang sangat kuat, artinya Allah melindungi kita dari pikiran seperti itu. Ini ekspresi penolakan yang sangat tegas, bukan sekadar penolakan akademis biasa. Al-Subki berkata, mustahil seorang nabi ditantang menggunakan karamah yang muncul di tangan seorang wali. Karena nabi pasti datang dengan sesuatu yang Allah tidak akan wujudkan di tangan wali. Meskipun secara akal hal itu boleh saja terjadi, tidak setiap yang mungkin secara akal itu benar-benar terjadi. Walamma kanat rutbatun nabiyyi a'la wa arfa'a min al-wali, kana al-waliyyu mamnu'an mimma ya'ti bihi an-nabiyyu ala wajhi al-i'jaz wa tahaddi adaban ma'ah. Kata kunci di sini, adaban ma'ahu, sebagai bentuk adab kepada nabi. Bukan karena wali tidak mampu secara kemungkinan akal, tapi karena Allah menjaga adab. Kedudukan nabi lebih tinggi dari wali, maka Allah tidak akan membiarkan wali melakukan tepat apa yang menjadi kekhususan nabi sebagai bukti kenabiannya. Ini bentuk penghormatan dari Allah kepada para nabinya. Kemudian Al-Subki menambahkan poin yang sangat penting. Thumma aqulu hadithul ishtibahi wal insidadi ala butlanih. إنما يقع البحث فيه حيث لم تختتم النبوة أما بعد خاتم النبيين المثبتة نبوته بأوضح البراهين وإخباره بأنه لا نبي بعده فقد أمن الاشتباه. Ini poin yang belum pernah kita dengar sebelumnya dan sangat brilian. Al-Subki berkata, seandainya pun argumen soal kebingungan antara nabi dan wali itu valid, itu hanya relevan sebelum kenabian ditutup. Karena saat itu memang masih mungkin ada nabi baru, jadi ada risiko orang tertukar. Tapi sekarang, Nabi Muhammad sudah menegaskan bahwa beliau adalah penutup para nabi. Kenabian sudah ditutup. Tidak ada nabi setelah beliau. Maka tidak ada kebingungan apapun. Kalau ada orang yang punya karamah, tidak ada yang bisa mengira dia nabi. Karena sudah jelas tidak ada nabi baru. فَلَوْ صَحَّ مَا ذَكَرُوهُ لَكَانَ فِي أَوْلِيَاءِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ لَا فِي أَوْلِيَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Seandainya argumen mereka benar sekalipun, itu hanya berlaku untuk para wali dari umat-umat terdahulu sebelum kenabian Muhammad. Bukan untuk para wali umat Islam yang sudah pasti tahu tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kemudian Al-Subki menyampaikan argumen terakhir yang sangat menghancurkan posisi para penolak. هذا لو صح ومعاذ الله أن يتوهم عاقل صحتها منها أنه لو كان للكرامات أصل كان أولى الناس بها أهل الصدر الأول وهم صفوة الإسلام وقادة الأنام والمفضلون على الخليقة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يؤثر عنهم من ذلك أمر مستفيض. Ini argumen yang para penolak karamah sering pakai. Mereka bilang, kalau karamah itu benar ada, maka para sahabat yang paling mulia seharusnya paling banyak punya karamah. Tapi kenyataannya tidak banyak riwayat karamah dari para sahabat. Jadi karamah itu tidak ada. Al-Subki langsung membantah. وَمَا ذَكَرُوهُ تَعَلُّلٌ بِالْأَمَانِيِّ وَالْمُحَالِ وَهُوَ قَوْلٌ مَرْذُولٌ مَرْدُودٌ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَدْنَى نَظَرٍ فَضْلًا عَنْ فُحُولِ الرِّجَالِ وَالْعَقْلُ يَأْبَاهُ وَالْوِجْدَانُ لَا يَرْضَاهُ. Kata mardulun mardudun ini dua kata penolakan berturut-turut. Mardulun artinya hina, tidak layak dipertimbangkan. Mardudun artinya tertolak. Ini ekspresi yang sangat kuat dalam bahasa Arab. Dan mengapa? Karena kemudian penulis langsung membuktikan bahwa argumen itu salah premisnya. Walau hawala mutatabi'un isti'aba karamatis sahbi la ajhadal anfas wa mala al-qirtas. Kalau ada orang yang mencoba mengumpulkan semua karamah para sahabat, dia akan kehabisan nafas dan memenuhi tumpukan kertas. Artinya, karamah para sahabat itu banyak sekali. Lalu penulis membuktikannya dengan menyebutkan karamah demi karamah dari para sahabat. Mari kita simak satu persatu. Pertama, karamah Abu Bakar al-Shiddiq. 3 karamah sekaligus disebutkan. فَمِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحُ الْحَصَى بِحَضْرَةِ الصِّدِّيقِ. Kerikil bertasbih di hadapan Abu Bakar. Batu-batu kecil, benda mati, memuji Allah di hadapan sahabat termulia Nabi. وَإِخْبَارُهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِمَوْلُودٍ يُولَدُ لَهُ بَعْدَهُ وَهُوَ أُنْثَى. Ketika Abu Bakar dalam keadaan sakit menjelang wafat, beliau mengabarkan bahwa akan lahir untuknya seorang anak setelah kematiannya, dan anak itu perempuan. Ini ilmu yang datang dari Allah, bukan dari perhitungan manusia.
وتكثيره للطعام القليل وأكله هو وأضيافه من قصعة صغيرة حتى شبعوا فصار ما فيها أكثر مما كان قبل. Abu Bakar dan para tamunya makan dari piring kecil yang isinya sedikit. Mereka semua kenyang dan anehnya setelah selesai makan, makanan yang tersisa justru lebih banyak dari sebelumnya. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, jadi kesyahihannya tidak diragukan. Kedua, karamah Umar bin Al-Khattab. Ini sangat terkenal. ومخاطبة عمر وهو على منبر المدينة النبوية سارية وهو بنهاوند مخاطبة منه يا سارية الجبل. Umar sedang berkhutbah di atas mimbar Madinah. Di tempat yang jauh sekali, di daerah Nahawand yang berada di wilayah Persia, ada panglima pasukan Islam bernama Sariyah bin Zunaim yang sedang berperang. Tiba-tiba Umar berteriak dari atas mimbar, "Wahai Sariyah, gunung itu, peringatan bahwa ada musuh yang bersembunyi di balik gunung." Dan Sariyah beserta pasukannya mendengar suara Umar. Mereka waspada dan selamat dari jebakan. Ibnu Hajar dalam Al-Isabah menilai sanad kisah ini hasan. Bayangkan, seseorang berteriak di Madinah dan suaranya terdengar di Persia. Ini bukan radio, ini bukan telepon, ini karamah. Wajaran Nilu bi kitabih. Sungai Nil mengalir karena suratnya. Ini kisah yang luar biasa. Adat orang Mesir saat itu. Setiap musim banjir Nil, mereka mengorbankan seorang gadis perawan dengan melemparkannya ke sungai. Umar memerintahkan mereka untuk menghentikan adat jahiliyah itu. Mereka menghentikannya. Tapi kemudian sungai Nil tidak meluap sama sekali, padahal meluapnya Nil adalah sumber kehidupan pertanian Mesir. Penduduk Mesir hampir terpaksa mengungsi. Lalu Umar menulis surat yang isinya, "In kunta tajri min qibalika, fala hajata lana bika, wa in kana Allahu huwa mujriyak, fanas'aluhu dhalik." Kalau kamu mengalir dari kehendakmu sendiri, kami tidak butuh kamu. Tapi kalau Allah yang mengalirkanmu, maka kami memohon kepadanya. Surat itu dilempar ke sungai Nil, dan sungai itu langsung meluap seketika. Fauran, langsung, tanpa jeda. وَضَرْبُهُ الْأَرْضَ بِدِرَّتِهِ لَمَّا ارْتَجَّتْ وَقَوْلُهُ اقِرِّي أَلَمْ أَعْدِلْ عَلَيْكَ فَقَرَّتْ وَسَكَنَتْ حَالًا. Kata diratun itu cambuk, tongkat kecil yang biasa dibawa Umar. Irtajat artinya bergetar, berguncang. Bumi berguncang, gempa. Umar memukulkan cambuknya ke tanah dan berkata, "Diamlah, bukankah aku sudah berlaku adil kepadamu?" Dan bumi itu langsung diam dan tenang seketika. وَحَبْسُهُ لِلنَّارِ الَّتِي كَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْجَبَالِ. Api keluar dari gunung, membakar apa saja yang dilaluinya. Umar memerintahkan Abu Musa atau Tamim untuk menggiring api itu dengan selendangnya, menyapu api itu masuk ke dalam sebuah gua, dan api itu masuk dan tidak pernah keluar lagi. Berlanjut ke karamah yang sangat mengejutkan, Umar bisa melihat hal yang tidak terlihat orang lain. وَرَدُهُ لِطَائِفَةٍ مِنَ الْجَيْشِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لَمَّا عُرِضُوا عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ آخِرًا أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ قَاتِلُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ. Suatu kelompok pasukan diperlihatkan kepada Umar berulang kali, dan berulang kali Umar menolak mereka tanpa alasan yang jelas. Sampai akhirnya terbukti bahwa di antara kelompok itu ada orang yang kelak akan menjadi pembunuh Utsman dan Ali, dua khalifah setelah Umar. Umar melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Ketiga, karamah Utsman bin Affan. وكقول عثمان لرجل لقي امرأة في الطريق فتأملها بشهوة يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. Seorang laki-laki melihat seorang perempuan di jalan dengan pandangan syahwat. Tidak ada yang tahu, tidak ada saksi, tidak ada yang mengomentari. Laki-laki itu kemudian masuk menemui Utsman. Dan Utsman langsung berkata, "Kalian masuk menemuiku, sementara di matanya masih ada bekas zina." Utsman bisa membaca apa yang ada di hati dan terpancar dari mata seseorang. Keempat, karamah Ali bin Abi Thalib yang digelar Amirul Mukminin Al-Murtada. وكقول أمير المؤمنين المرتضى لزمن جف أحد شقيه بدعاء أحد أبويه قم بإذن الله فقام صحيحا كما كان. Kata zaminun artinya orang yang lumpuh atau cacat permanen. Jaffa ahadu shiqqaihi artinya salah satu sisi tubuhnya mengering, lumpuh. Dan itu terjadi karena doa orang tuanya atas dirinya. Ali berkata kepadanya, "Berdirilah dengan izin Allah." Dan orang itu berdiri dalam keadaan sehat sempurna seperti sebelum sakit. Tapi yang membuat kisah ini lebih dalam lagi. Ali menambahkan, "Seandainya aku tidak tahu bahwa ayahmu telah meridaimu, aku tidak akan melakukan ini." Artinya, karamah itu tidak hanya tentang doa Ali, tapi tentang kondisi batin orang itu. Apakah sudah ada keridaan dari orang tuanya atau belum? Ali mengetahui itu. Kelima, karamah Sa'd bin Abi Waqqas. Wa kaqawli Sa'din fi sya'irin, qala fihi maqalan, faballaghahu. Allahumma ikfini lisanahu wa yadahu, fakharisa lisanuhu wa syullat yaduhu. Seorang penyair mengucapkan sesuatu yang buruk tentang Sa'd. Berita itu sampai ke telinga Sa'd. Sa'd berdoa, "Ya Allah,
cukupilah aku dari lisannya dan tangannya. Langsung, lisan penyair itu bisu dan tangannya lumpuh. Penulis menambahkan, wa kana la yad'u illa ujiba. Sa'd adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Ini bukan kebetulan satu kali, ini sudah jadi ciri khas Sa'd yang dikenal oleh para sahabat. Keenam, karamah Abdullah bin Umar. Wa kaqawli ibni Umar li asadin qata'a at-tariqa ala qafilatin huwa fiha, tanahha, fabadbasa bidhanabihi wa dhahab. Seekor singa memblokir jalan sebuah kafilah. Ibnu Umar berkata satu kata, menyingkirlah. Singa itu kemudian badbasa bidhanabih, catatan kaki menjelaskan artinya, mengibas-ibaskan ekornya, seperti anjing yang tunduk kepada tuannya. Lalu singa itu pergi. Raja hutan tunduk pada satu perintah dari seorang wali. Ketujuh, karamah Al-Ala bin Al-Hadrami. Wa kamashyi Al-Ala ibn Al-Hadrami ala al-ma'i huwa wa jayshuhu. Al-Ala dan seluruh pasukannya berjalan di atas air. Bukan satu orang, tapi satu pasukan. Wa kadu'aihi an la yara ahadun jasadahu idza mata, falam yajiduhu fil lahd. Sebelum wafat, Al-Ala berdoa agar tidak ada yang melihat jasadnya setelah dia meninggal. Dan ketika orang-orang membuka kuburnya, jasad itu tidak ada di sana. Kedelapan, karamah Ja'far bin Abi Thalib. Wa kamashyi Ja'far bin Abi Thalibin fil hawa. Ja'far berjalan di udara. Beliau dikenal dengan gelar Ja'far yang punya dua sayap, karena dalam perang Mu'tah, kedua tangannya terpotong, lalu Allah menggantikannya dengan dua sayap di surga. Dan ada riwayat bahwa beliau berjalan di udara. Kesembilan, karamah Salman Al-Farisi dan Abu Al-Darda. Wa katasbihil qas'at aw ma fiha min at-ta'ami baina yaday Salman wa Abi Ad-Darda. Piring atau makanan yang ada di dalamnya bertasbih di hadapan Salman dan Abu Al-Darda. Benda mati memuji Allah. Sumbernya dari Hilyat Al-Awliya, karya Abu Nuaim, jilid 1. Kesepuluh, karamah Imran bin Husain. Wa kasama'i Imran bin Husainin tasbih al-malaika ila an iktawa. Imran bin Husain bisa mendengar tasbih para malaikat. Itu berlangsung terus sampai suatu saat dia melakukan kayyun, yaitu pengobatan dengan besi panas yang dipanaskan. Setelah itu kemampuan mendengar tasbih malaikat itu berhenti. Ada hubungan antara kondisi spiritual dan tindakan fisik yang dilakukan. Kesebelas, karamah Khalid bin Al-Walid. Wa kasyurbi Khalidin as-summa falam yadurrahu. Khalid minum racun dan tidak terjadi apa-apa padanya. Khalid adalah panglima perang yang dikenal dengan gelar pedang Allah yang terhunus. Karamahnya pun sesuai dengan profilnya. Tidak bisa dikalahkan bahkan oleh racun. Kedua belas, karamah Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Wa ka'idaati as-sawti kal-misbahi baina yaday Usaid bin Hudair wa Abbad bin Bishr lamma kharaja min 'indi al-Mustafa fi lailatin mudhlimah. Kata sautun itu cambuk. Mereka keluar dari hadapan Nabi di malam yang gelap gulita. Cambuk mereka tiba-tiba bersinar seperti lampu, menerangi jalan mereka. Ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam bab keutamaan Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Ke-13, karamah Khubaib bin Adi. Wa kana Khubaib bin Adiyin asiran 'inda al-musyrikina bi Makkah, fakana yu'ta bi'inabin ya'kuluhu wa laysa bi Makkah 'inabatun wahidah. Khubaib adalah tawanan kaum musyrik di Makkah. Tapi selama ditawan, dia mendapat buah anggur untuk dimakan. Padahal di Makkah tidak ada satu biji anggur pun. Ini ada dalam Sahih Bukhari dalam bab kisah perang Al-Raji'. Ke-14, karamah Safinah, hamba yang dimerdekakan Nabi. Wa 'arada li Safinata maula al-Mustafa al-Asad, faqala lah, inni maula Rasulillah, famasha al-Asadu ma'ahu hatta awsalahu li maqsidih. Safinah dihadang singa. Dia berkata kepada singa itu, aku adalah hamba yang dimerdekakan Rasulullah. Singa itu kemudian berjalan bersamanya, mengawal sampai Safinah tiba di tujuannya. Bahkan singa mengenal siapa itu Rasulullah dan siapa yang berkaitan dengan beliau. Ke-15, karamah Al-Bara' bin Malik. Wa kana Al-Bara' bin Malikin idza aqsama 'ala Allahi abarrahu halan. Kata abarrahu artinya Allah memenuhi sumpahnya, mengabulkan langsung. Setiap kali Al-Bara' bersumpah kepada Allah tentang sesuatu, Allah langsung mengabulkan. Halan, seketika. Tidak perlu menunggu. Ke-16, karamah Sa'id bin Zaid. Wada'a Sa'id bin Zaidin ala Arwa lamma kadhabat alaihi bil'ama fa'amiyat. Seorang wanita bernama Arwa berdusta atas Sa'id bin Zaid. Sa'id berdoa memohon kebutaan atasnya sebagai balasan atas kedustaannya. Dan perempuan itu benar-benar menjadi buta. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ke-17, karamah Abu Muslim Al-Khawlani. Wa talab al-Aswad al-Ansiyu lamma idda'a an-nubuwata Aba Muslim Al-Khawlaniyah. Al-Aswad Al-Ansi adalah nabi palsu yang muncul di Yaman di masa Nabi Muhammad masih hidup. Dia memanggil Abu Muslim Al-Khawlani dan bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa aku utusan Allah? Abu Muslim menjawab tanpa ragu, tidak. Ditanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?
Abu Muslim menjawab, ya. Al-Aswad memerintahkan agar Abu Muslim dibakar hidup-hidup. Api dinyalakan, Abu Muslim dilemparkan ke dalamnya. Tapi mereka mendapati Abu Muslim berdiri dalam api itu, sedang salat, waqad sarat alaihi bardan wa salaman, dan api itu telah menjadi dingin dan sejuk atasnya. Umar bin Al-Khattab yang mendengar kisah ini berkata, segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkanku sebelum aku melihat dari umat Muhammad seseorang yang diperlakukan seperti apa yang diperlakukan kepada Ibrahim Al-Khalil. Karena Nabi Ibrahim juga pernah dibakar dan api itu menjadi dingin dan sejuk atasnya sebagaimana dalam Al-Quran. Ke-18, karamah Amir bin Abd Qais. Wa kana Amir bin Abd Qais ya'khudhu 'ata'ahu fi kummihi fala yajidu sa'ilan illa a'tahu bighairi 'adad. Thumma yaji'u ila baitihi fayajidu ad-darahima kullaha kamila. Kata kummun artinya lengan baju, bagian dalam lengan baju yang bisa jadi kantong. Amir mengambil gaji atau uang tunjangan, memasukkannya ke dalam lipatan lengan bajunya. Setiap bertemu peminta, dia memberi tanpa menghitung, tanpa berpikir berapa yang tersisa. Setelah pulang ke rumah, uangnya masih utuh seluruhnya. Berapapun yang diberikan, tidak berkurang. Setelah deretan karamah luar biasa itu, penulis menutup dengan kalimat yang sederhana, tapi sangat bermakna. Wa ghairu dzalika mimma la yadkhulu tahtal hasri. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa dihitung. Ini bukan sekadar basa-basi. Penulis sedang berkata, apa yang disebutkan ini hanya sampel kecil dari lautan yang jauh lebih luas. Sekarang muncul pertanyaan yang sangat menarik. Kalau para sahabat punya karamah sebanyak itu, mengapa tidak lebih banyak lagi yang tersebar dan dikenal? Dan mengapa setelah zaman sahabat, karamah justru terasa lebih banyak dan lebih dikenal? Imam Ahmad bin Hanbal memberikan jawaban yang sangat indah. Innama kanatil karamatu ba'da zamani as-sahabati akthar, lianna quwwata imanihim la yuhtaju ma'aha ilayha. ولأن الزمن الأول كان كثير النور فلو حصلت لم تظهر كل الظهور لاضمحلالها في نور. Dua alasan dari Imam Ahmad. Pertama, iman para sahabat begitu kuat sehingga mereka tidak membutuhkan karamah sebagai penguat iman. Karamah itu salah satu fungsinya untuk menguatkan iman. Tapi orang yang imannya sudah sekuat para sahabat tidak perlu penguatan seperti itu. Kedua, zaman para sahabat dipenuhi cahaya yang sangat terang, dan di tengah cahaya yang sangat terang, cahaya kecil tidak akan terlihat. Lalu Imam Ahmad memberi analogi yang sangat indah. ألا ترى أن القنديل لا يظهر نوره بين القناديل بخلاف الظلام والنجوم لا يظهر لها نور مع ضوء الشمس. Kata kindilun artinya lampu gantung, dan kanadilu adalah bentuk jamaknya. Tidakkah kamu lihat, satu lampu tidak akan tampak cahayanya di antara ratusan lampu lain yang menyala? Tapi di kegelapan malam, satu lampu itu sangat menonjol dan terlihat jauh. Dan bintang-bintang? Di siang hari ketika matahari bersinar, bintang tidak terlihat. Padahal bintang-bintang itu ada di sana, cahayanya tetap memancar. Tapi matahari terlalu terang. Begitulah para sahabat. Mereka begitu bercahaya, begitu luar biasa, sehingga karamah yang ada di antara mereka lebur dalam cahaya mereka secara keseluruhan. Kemudian Al-Qaisari menambahkan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi. وقال القيصري كانت كراماتهم أعظم لكنهم أقوى من غيرهم فملكوا الأحوال ولم تملكهم الأحوال. Kata al-ahwalu dalam tradisi tasawuf artinya kondisi-kondisi spiritual yang luar biasa, perasaan, pengalaman batin yang melampaui biasa. Al-Qaisari menjelaskan dengan dua kalimat yang kontras sempurna. Para sahabat, mereka yang menguasai ahwal, ahwal tidak menguasai mereka. Mereka sangat kuat secara spiritual, sehingga pengalaman-pengalaman luar biasa itu tidak mengguncang atau menampakkan diri keluar. Mereka menahannya, mengendalikannya dengan sempurna. Generasi setelah mereka lebih lemah, sehingga ketika ahwal datang, ahwal itu menguasai mereka dan otomatis menampakkan diri sebagai hal-hal yang bisa dilihat orang lain. Analoginya, seorang penari profesional yang sudah berlatih ribuan jam bisa melakukan gerakan yang sangat sulit dengan terlihat santai dan mudah. Sedangkan pemula melakukan gerakan yang sama dengan terengah-engah dan tampak sangat berusaha keras. Yang terlihat berjuang bukan berarti yang lebih hebat. Kemudian, Al-Subki menutup dengan komentar yang sangat tajam tentang para penolak karamah. Wa inni la a'jabu kullal ajabi min munkiril karama wa akhsha alaihil maqta. Kata al-maqtu artinya murka yang sangat besar. Al-Subki berkata, aku sangat heran kepada orang yang mengingkari karamah dan aku khawatir dia mendapat murka Allah. Ini bukan ekspresi sembarangan. Al-Subki adalah ulama besar yang sangat berhati-hati dalam kata-katanya. Kalau dia sampai mengeluarkan pernyataan seperti ini, itu menunjukkan betapa seriusnya pengingkaran karamah di matanya. Lalu Al-Subki meluruskan soal Al-Isfara ini yang disebutkan sebelumnya sebagai penolak karamah.
ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ الإسفرايني وهو من أساطين أهل السنة والجماعة. Kata asatinu artinya pilar-pilar, tiang-tiang. Al-Isfaraini adalah pilar Ahlus Sunnah. Lalu Al-Subki melakukan sesuatu yang penting sekali, sebuah koreksi akademis. Ala anna nisbata inkariha ilaihi ala al-itlaqi kadhibun. Menisbatkan penolakan karamah secara mutlak kepada Al-Isfaraini adalah dusta. Ini penegasan yang sangat penting. Banyak yang salah paham tentang posisi beliau. Yang sebenarnya Al-Isfaraini katakan adalah كل ما جاز معجزة لنبي لا يجوز مثله كرامة لولي وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوة أو شربة ماء في مفازة أو كسرة في منقطع. Al-Isfaraini tidak menolak karamah sama sekali. Dia hanya membatasi. Karamah itu ada, tapi tidak bisa mencapai skala mukjizat Nabi. Batasnya adalah hal-hal yang lebih kecil. Doa yang dikabulkan, seteguk air di padang tandus, sepotong roti di tempat terpencil. Al-Qusyairi, penulis kitab terkenal Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, juga berpendapat serupa. Wajara ala nahwihi al-Qusyairiyu faqal, innal karamata la tantahi ila wujudi ibnin bighairi ab wa qalbi jamadin bahima. Al-Qusyairi berkata, karamah tidak sampai pada taraf adanya seorang anak tanpa ayah dan tidak sampai pada taraf mengubah benda mati menjadi hewan hidup. Ini pendapat yang lebih moderat dari penolakan total, tapi tetap membatasi karamah pada skala tertentu. Tapi penulis kitab ini kemudian menyatakan, lakinnal jumhura 'ala al-itlaq wa qad ankaru at-tafsila 'ala qailih. Kata al-jumhuru artinya mayoritas, kebanyakan ulama. Dan mereka berpendapat 'ala al-itlaq, secara mutlak. Karamah bisa terjadi dalam bentuk apapun, tidak ada batas atas. Dan mereka mengingkari pembatasan yang dilakukan oleh Al-Isfaraini dan Al-Qusyairi. Siapa saja yang membela pendapat jumhur ini? Wakadahu Abu Nasrin fil Mursyad wa Imamul Haramaini fil Irsyad wa qala innahu madhhabun matruk. Abu Nasr dalam kitab Al-Mursyid dan Imam Al-Haramain dalam Al-Irsyad. Imam Al-Haramain bahkan berkata dengan tegas bahwa pendapat pembatasan itu adalah pendapat yang sudah ditinggalkan. Kemudian Al-Nawawi, ulama besar Syafi'i yang kita kenal dengan karya-karya haditsnya yang masyhur, mempertegas lebih jauh. Wa balaghan Nawawiyyu faqal innahu ghalatun wa inkarun lil hasan wa inna as-sawaba wuqu'uha biqalbil a'yani wa nahwih. Kata ghalatun artinya kesalahan. Kata inkarun lil hasan artinya pengingkaran terhadap sesuatu yang baik dan benar. Dan qalbul a'yani artinya perubahan benda-benda nyata. Seperti kayu menjadi emas atau burung panggang yang hidup kembali dan terbang. Ini adalah contoh karamah yang paling ekstrem dan Al-Nawawi menegaskan itu benar bisa terjadi. Dan untuk membuktikan bahwa karamah bisa terjadi dalam bentuk yang paling luar biasa sekalipun, penulis kemudian menyebutkan jenis-jenis karamah yang telah terjadi dalam sejarah. Para ulama menghitung ada 20 jenis karamah yang pernah terjadi. Dan penulis menegaskan bahwa sebenarnya masih jauh lebih banyak dari itu. Jenis yang pertama dan tertinggi, an-naw'ul awwalu, ihya'ul mauta, wa huwa a'laha. Menghidupkan orang yang sudah mati. Dan ini bukan hanya teori, penulis langsung menyebutkan contoh-contohnya. Pertama, Abu Ubaid al-Busri. Kudanya mati di tengah perjalanan perang. Dia berdoa agar Allah menghidupkannya sampai dia pulang ke kampung halaman. Kuda itu bangkit, mengibas-ibaskan telinganya. Saat tiba di kampung halaman, kuda itu jatuh mati lagi. Seolah Allah mengizinkan hidupnya hanya untuk memenuhi permintaan sang wali, sejauh yang dibutuhkan. Kedua, Mufarrij al-Damamini. Anak-anak ayam yang sudah dipanggang matang dihadirkan untuknya. Dia berkata, terbanglah dengan izin Allah. Dan anak-anak ayam yang sudah matang itu terbang. Hidupnya kembali terbang pergi. Ketiga, Syaikh Al-Ahdal. Beliau punya kucing. Pelayannya memukul kucing itu sampai mati. 3 hari kemudian, Syaikh menanyakan kucingnya. Pelayan tidak bisa menjawab. Syaikh memanggil nama kucingnya. Dan kucing yang sudah mati 3 hari itu datang berlari. Keempat, Al-Kilani, yang kita kenal sebagai Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau meletakkan tangan di atas tulang ayam yang sudah dimakan dan berkata, berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang. Ayam itu hidup kembali. Kelima, Syaikh Abu Yusuf Al-Duhmani. Muridnya kehilangan anaknya yang meninggal dunia. Sang murid sangat berduka. Syaikh berkata kepada anak yang sudah meninggal, berdirilah dengan izin Allah. Anak itu bangkit dan hidup dalam waktu yang panjang setelah itu. Keenam, Al-Fariqi, yaitu Zainuddin Al-Syafi'i. Seorang anak kecil jatuh dari atap dan meninggal dunia. Al-Fariqi berdoa, Allah menghidupkan anak itu kembali. Oke, tarik nafas sebentar.
Kita sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sangat dalam hari ini. Jadi kalau ada yang tanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya begini. Kita baru saja mendengar 7 keberatan para penolak karamah. Keberatan soal kebingungan antara nabi dan wali. Soal hukum alam yang dianggap akan hancur. Soal pengadilan dan pembuktian. Soal karamah yang dianggap akan jadi hal biasa. Soal tertutupnya pembuktian kenabian. Soal merendahkan nabi. Dan soal tidak bisa dibedakan dari sihir. Lalu kita dengar bantahan penulis yang satu persatu membongkar lubang dalam setiap keberatan itu. Dengan logika, dengan dalil, dengan analogi yang sangat tepat. Kita juga dengar Al-Subki yang mempertegas bahwa para sahabat punya karamah yang luar biasa banyaknya. Dan kita dengar Imam Ahmad menjelaskan mengapa karamah zaman sahabat tidak terlalu banyak yang terkenal. Karena mereka terlalu bercahaya dan cahaya kecil tidak terlihat di tengah cahaya yang sangat terang. Dan kita dengar perdebatan antara sebagian ulama yang membatasi karamah pada skala kecil dengan jumhur ulama yang berpendapat karamah bisa terjadi dalam bentuk apapun. Jumhur yang menang dalam debat ini. Dan kita mulai menyimak jenis-jenis karamah yang nyata terjadi dalam sejarah, dimulai dari yang tertinggi, menghidupkan yang sudah mati. Di sesi berikutnya, kita akan melanjutkan jenis-jenis karamah yang lain. Masih panjang perjalanannya, dan masih banyak kisah yang akan membuat kita terkagum-kagum, insya Allah. Wallahu a'lam bisyawab.